Pemberontakan kelompok berbaju hitam inilah yang menandai goyahnya kekhalifahan Umawi di Damaskus. Sejak Walid bin Yazid dinobatkan menjadi khalifah muslimin pada tahun 743 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus benar-benar dihadapkan pada masalah pelik. Kesenangan Khalifah Walid bin Yazid akan pesta dan hidup foya-foya, selain membuat marah kaum muslimin, semakin membuat mulus perlawanan para musuhnya. Itu sebabnya pihak keluarga besar Khalifah berang dan mengakhiri hidup Khalifah Walid bin Yazid. Namun perlawanan kelompok berbaju hitam semakin solid dan tak mampu dibendung sekalipun beberapa kali berganti khalifah. Satu persatu keluarga besar Umawi dibunuh dan yang lainnya melarikan diri hingga tak ada lagi yang tersisa dari garis kepemimpinan keluarga Khalifah Umawi. Namun seorang pemuda tanggung yang memiliki tekad dan cita-cita besar berhasil lolos dari kejaran musuh. Ia terlunta-lunta dalam pelariannya, kondisi yang membuat dirinya matang dan siap mengembalikan kejayaan kekhalifahan Umawi. Bukan di Damaskus, Suriah, tapi di belahan bumi yang lain. Dialah Abdurrahman bin Muawiyah. Ya, inilah kisah sejarah manusia yang luar biasa. Kalau kita menginginkan sejarah-sejarah manusia super, kita tidak perlu lari kepada sejarah fiktif yang disuguhkan pada generasi kita hari ini. Kita tidak memerlukan sejarah-sejarah yang tidak pernah ada dalam kehidupan manusia sesungguhnya, tapi inilah contoh sejarah manusia super, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kelak akan mendapatkan sebutan sangat dahsyat dalam sejarah. Keburukan sifat putra mahkota Walid bin Yazid yang senang hidup foya-foya benar-benar meresahkan sang paman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Upaya untuk mengganti putra mahkota ke putranya sendiri, Muawiyah bin Hisham, yang cakap memimpin, kandas setelah Muawiyah bin Hisham terbunuh dalam sebuah perburuan. Itu sebabnya sang khalifah mencurahkan perhatian pada cucunya, Abdurrahman, yang masih belia. Selain dididik para ulama besar di Damaskus, sang khalifah sendiri yang terus membimbing dan mengasah kecerdasan dan naluri kepemimpinan Abdurrahman kecil. Wa'lam ya Abul Mutarraf, anna al-mal 'asabu ad-dawlati wa dabt dafatirihi wa mawaridihi wa masarifihi wa diwanihi min ula mahammati al-hukm. Di balik kepasrahannya pada takdir dan ketentuan ilahi, terbesit harapan sang khalifah pada cucu tercinta, Abdurrahman. Inilah masa yang sangat mengesankan dalam kehidupan Abdurrahman. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn Muawiyah. Dia adalah putra Muawiyah. Muawiyah adalah putranya Hisham. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Dan Al-Hakam adalah paman dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah nasab kebesaran nasab Bani Umayyah, yang di sana lahir dua orang sahabat besar, diantaranya yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Abdurrahman tumbuh di bawah asuhan ibu yang mencintainya, wanita santun dan cerdas yang sebelumnya seorang sahaya dari suku Barbar di Maghrib. Itulah mengapa Abdurrahman begitu membenci sikap fanatik kesukuan yang saat itu begitu kuat menjangkiti kaum muslimin. Pada tahun 743 Masehi, Abdurrahman kecil berduka. Khalifah Hisham bin Abdul Malik, sang kakek tercinta, tutup usia setelah memimpin kaum muslimin dengan tegas dan adil sekitar 20 tahun. Walid bin Yazid yang selalu mengumbar kesenangan duniawi naik tahta memimpin muslimin. Sifatnya tak berubah.
Selain selalu menghabiskan waktu untuk memenuhi hasrat duniawinya, ia berlaku kejam dan zalim. Sikap yang memicu kemarahan kaum muslimin. Inilah yang mengawali keterpurukan kekhalifahan Umawi di Damaskus, Suriah. Maka tak heran, gerakan pemberontakan kelompok berbaju hitam semakin mendapat simpati kaum muslimin. Kelompok yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib ini pun akhirnya berhasil merebut wilayah Kufah, Irak, setelah menguasai wilayah Khurasan di Iran. Sejak itu, runtuhlah kekhalifahan Umawi di Damaskus, Suriah pada tahun 750 Masehi. Setelah memimpin kaum muslimin hampir 1 abad dan berhasil menancapkan panji-panji Islam dari Asia hingga Eropa. Allah berikan aturannya di muka bumi ini bahwa siapapun yang melakukan kerusakan, siapapun yang melakukan kezaliman, siapalah itu, mau muslim atau bukan muslim, maka mereka hanya akan menunggu kapan waktu jatuhnya dan hilang. Itulah yang dialami oleh dinasti kebesaran Bani Umayyah di timur, yang pusatnya saat itu ada di Damaskus, Suriah hari ini. Karena ia adalah merupakan kegelapan bagi peradaban manusia sebelum kegelapan di hari akhir nanti. Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatu yaumal qiyamah," bahwa kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Siapapun yang zalim kepada rakyatnya, siapapun yang akhirnya hanya menikmati untuk kepentingan dirinya dan hanya orang-orang di sekelilingnya, atau orang-orang dari nasabnya sendiri, kemudian tidak memedulikan orang lain yang sebenarnya menjadi amanah dalam kehidupannya, maka kepemimpinan yang seperti itu tinggal menunggu waktunya untuk jatuh saja. Dan ini adalah bisa jadi merupakan sebuah kejatuhan yang tidak pernah bangkit selama-lamanya. Kondisi yang demikian ini tidak mengherankan Abdurrahman yang sudah mulai dewasa. بدر أعد لنا الركائب للسفر. إلى أين؟ دمشق. يجب أن نصل إلى أخوتنا هناك قبل فوات الأوان. Seluruh keluarga besar Bani Umayyah dikejar dan dibunuh. هيا أصيبوا من الطعام. Gerakan Bani Abbas yang mengenakan baju hitam terus memburu dan tak ingin menyisakan keturunan Umawi. اقتلوهم. Mata rantai kepemimpinan Khalifah Umayyah diputus sehingga tak lagi mampu bangkit memimpin muslimin. Dinasti Bani Abbasiyah terlalu takut sehingga melakukan sebuah tindakan yang tentu salah di dalam syariat Islam. Karena yang terjadi adalah mereka menumpahkan darah sesama muslim, karena dinasti Bani Umayyah juga muslim. Maka yang dilakukan adalah mereka membuat kebijakan membunuh siapapun laki-laki yang balik dari keluarga istana dinasti Bani Umayyah yang punya peluang untuk menghadirkan kembali kepemimpinan Bani Umayyah. Begitu takutnya mereka. Ini masalah politik yang kemudian menjadi tidak peduli terhadap darah yang begitu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang tidak membunuh wanita, mereka tidak membunuh anak-anak, tetapi mereka membunuh siapapun yang sudah balik. Saat itu yang disebut-sebut sebagai pengganti kepemimpinan Bani Umayyah yang sudah disiapkan oleh masyarakat Bani Umayyah adalah seseorang yang sangat hebat ilmunya, seorang anak muda yang sangat dahsyat keberaniannya, kecerdasannya, strateginya, ilmunya. Dia adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham. Dan Abdurrahman bin Muawiyah inilah yang kemudian dikejar-kejar. Tak ada jalan lain lagi bagi Abdurrahman kecuali menyelamatkan diri. Bersama keluarga dan pembantu setianya, ia bergegas menuju pedesaan Syam yang dianggap jauh dari jangkauan penguasa baru. Ia bertekad untuk menyelamatkan diri demi cita-cita menghidupkan kembali kejayaan kekhalifahan Umawi. Di tengah kesulitan karena kehabisan bekal, pasukan penguasa Abbasiyah berhasil menemukan jejak mereka. Abdurrahman yang tengah menderita sakit mata pun bergegas meninggalkan desa bersama adiknya, Hisham, yang masih berusia 13 tahun. يا إلهي المسودة ها هنا افتح الركاب. النجاة يا أخي، رايات مسودة. ادخل أنا بنهاك عن الابتعاد. Sementara anak dan keluarganya ia tinggalkan. Ia meninggalkan pedesaan Syam, bergerak menjauh menghindari kejaran musuh. Namun lagi-lagi pasukan Abbasiyah berhasil menemukan jejaknya. Abdurrahman dan adiknya berlari ke arah sungai Yufrat dan berenang menyeberanginya.
Namun sang adik yang tak kuasa berenang jauh akhirnya menyerah dan akhirnya dibunuh pasukan musuh. ألا تناشد أخاك أن ينقذ عنقك من الضرب؟ Kejadian ini menorehkan luka yang dalam bagi Abdurrahman bin Muawiyah. Kini tinggallah ia satu-satunya keturunan Muawiyah yang diincar oleh tentara-tentara Abbasiyah. Inilah kisah pelarian diri orang besar yang punya nasab yang masih besar, nasab hebat. Usianya masih 19 tahun, masih sangat muda dengan tenaga mudanya. Membawa kebesaran keluarganya, membawa nasab dinasti Bani Umayyah, membawa ilmu dan tekadnya serta kehebatannya. Abdurrahman bin Muawiyah mengembara seorang diri menghindari kejaran tentara Bani Abbasiyah. Dengan hanya ditemani pembantu setianya, ia masuk ke Hijaz menuju Palestina. Sakit mata yang semakin parah membuat dirinya semakin sulit dalam pelariannya. Beruntung, ia mendapatkan perawatan dari seorang ahli medis di Palestina. Itu sebabnya kelak Abdurrahman dikenal sebagai kesatria bermata cacat. Di tempat ini, Abdurrahman nyaris tertangkap. Namun berkat pertolongan warga, ia berhasil lolos. Abdurrahman kemudian bergerak ke Mesir melalui padang pasir. Arah laut yang dipenuhi pasukan Abbasiyah dianggap tidak aman. Ganasnya padang pasir ia lalui dengan tekad yang tetap membara. Bahkan aksi para penyamun pun tak pernah menyurutkan cita-cita besarnya. Tiba di Mesir, tak membuat Abdurrahman tenang. Tentara Abbasiyah terus mengejar satu-satunya penerus kepemimpinan Umawi ini. أن يزيد البحث عن قرداء بني أمية وقد أمر وليه. Dari Mesir, Abdurrahman dan pembantunya, Badar, terus bergerak ke barat, melalui Libya menuju kota Hoirwan di Maghrib. Abdurrahman kemudian berlindung ke salah satu suku barbar, keluarga besar ibunya. الأمير عبد الرحمن بن معاوية وأمه راح من أبناء عمومتنا نفذا. Disinilah ia mendapat sambutan hangat. Yang perlu diketahui adalah yang memudahkan pelarian seorang Abdurrahman Ad-Dakhil sendirian adalah karena dia punya nasab dari negeri barbar tersebut. Karena di wilayah tersebut dari mulai Tunisia, Libya, Maroko ada satu suku yang namanya suku Barbar. Dan ibunya Abdurrahman berasal dari suku Barbar. Tapi dia terus berpikir, apa yang harus dilakukan? Sampai kapan harus bersembunyi? Apakah dia selamanya ada di tempat itu tanpa melakukan apapun, menghabiskan usia tanpa kejelasan nasibnya? Abdurrahman kemudian bergerak hingga tiba di pesisir Maroko. Di hadapannya, negeri Andalusia, Spanyol yang dibatasi Selat Gibraltar, negeri tujuannya. Negeri yang pernah ditaklukkan keluarga besarnya melalui jenderal besar Musa bin Nuzair dan panglimanya Tariq bin Ziyad. Andalusia di semenanjung Iberia. Negeri yang kini dikenal dengan Spanyol dan Portugal inilah Abdurrahman bertekad akan memenuhi takdirnya membangun kembali kebesaran kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus, Suriah yang telah runtuh. Sejak itu, Abdurrahman bin Umayyah dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil atau yang masuk ke Andalusia. Kekhalifahan Umawi di timur telah runtuh. Kini saatnya ia menancapkan kebesaran Umawi di negeri barat. Dan benar saja, berkat kegigihannya, ia berhasil membawa Andalusia pada puncak kejayaannya. Inilah Abdurrahman yang disebutkan oleh para ahli sejarah dengan sebutan Abdurrahman pertama di Andalus atau Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kalau bukan karena Abdurrahman Ad-Dakhil, Andalus akan selesai sampai di tahun 100 sekian puluh itu. Dan dengan kehadiran Abdurrahman Ad-Dakhil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Andalus untuk masih bertahan sampai 700 tahun ke depan. Maka dialah penyelamat Andalus yang pertama dari kehancuran muslimin, dari pecah belahnya muslimin. Saat itu adalah tahun 138 Hijriah. Setelah
6 tahun pelarian panjang seorang Abdurrahman Ad-Dakhil dari perjalanan sendirian dari negeri timur, yang kemudian setelah itu di usianya yang ke-25 tahun, catat usia ini, usia 25 tahun, usia masih sangat muda, dan kemudian dia telah berhasil mengambil kekuasaan di wilayah Andalus.